Bab 400. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Jepang, Tokyo. Yoshimura berseru di bawah lampu gantung yang indah, di ruang konferensi pers. Yoshimura akan menjadikan Jepang negara Asia yang paling kuat. Di antara orang Jepang, Yoshimura dikenal sebagai jenderal yang dikalahkan. Perjuangannya melawan Guild Silver Knight Korea untuk Pulau Kok adalah sebuah bencana. Kemudian, dia dikalahkan oleh Damian yang dianggap pengkhianat dari sisi kanan ekstremis. Yoshimura pernah menjadi archer peringkat 2. Tapi sekarang, puncaknya sudah berakhir. Meskipun demikian, Jepang masih mempercayai Yoshimura. Prestasi Yoshimura di masa lalu begitu besar, sehingga masih ada banyak harapan. Sayangnya, Jepang tidak memiliki orang-orang berbakat sebanyak Yoshimura. Oh, ini benar-benar Yoshimura. Para wartawan bertepuk tangan atas penampilan flamboyan Yoshimura. Tapi, mereka tidak mengajukan pertanyaan, karena tidak ada minat yang besar. Para wartawan tertarik pada Damian dan Katz, yang duduk di sebelah kiri dan kanan Yoshimura. Ham. Yoshimura merasa malu dan duduk. Para wartawan pertama-tama menanyai Katz, yang sudah lama tidak muncul di depan umum. Katz, aku tak sabar ingin melihatmu setelah waktu yang lama. Apa yang telah kamu lakukan, sepanjang waktu ini? Pertanyaan yang bodoh. Tidak bisakah kamu tahu dengan melihat daftar ranker? Aku telah meningkatkan levelku. Petik 2. Katz adalah putra salah satu konglomerat terbesar di Jepang. Dia tumbuh dengan segala sesuatu sejak kecil, menyebabkan dia menjadi sombong. Karena itu, dia memiliki banyak anti-fans di seluruh dunia. Tapi, Jepang tidak membenci Katz. Alasannya sederhana. Katz adalah salah satu dari sedikit harapan Jepang. Kelas tersembunyi epik ketiga, Blood Warrior Katz, dia bermimpi menjadi player peringkat 1 dan hanya fokus berburu, selama 1,5 tahun terakhir. Itu mengingatkanku, kamu mencapai peringkat 19 pada Unifit Ranking 2 minggu lalu. Pada saat itu, semua outlet media Jepang melaporkan berita Katz. Kamu pasti senang menjadi orang Jepang pertama yang berada di peringkat 20. Petik 2. Para wartawan memujinya, tapi Katz tersinggung. Itu memalukan. 1,5 tahun yang lalu, dia menyatakan kepada dunia, jika dia akan mengambil posisi pertama dalam 6 bulan. Tapi, dia bahkan belum memasukkan posisi angka tunggal. Ini menyebabkan Katz menjadi gila. 19 dari 2 miliar pengguna. Itu tentu saja merupakan pencapaian besar, tapi kebanggaan Katz terlalu tinggi. Katz sama sekali tidak puas. Acara apa yang kamu rencanakan untuk berpartisipasi dalam waktu ini? Aku belum memutuskan. Kamu mengharapkan peringkat Jepang seperti apa? Bagaimana mungkin aku mengetahuinya? Petik 2. Berdasarkan sikap Katz, rasanya tidak masuk akal untuk bertanya lagi kepadanya. Para wartawan merasa puas, jika foto dan video diambil dari Katz dan mengalihkan pandangan mereka ke Damian. Paus diketahui memiliki hubungan khusus dengan Grid. Apakah kamu dapat menghadapi Grid sebagai musuh di kompetisi nasional? Itu adalah pertanyaan dengan makna tersembunyi. Damian memilih Grid daripada negaranya. Apakah dia dapat menghadapi Grid sebagai musuh di kompetisi nasional? Saat Yoshimura merasa tegang dan Katz tidak peduli, Damian menyatakan dengan ekspresi bangga. Aku tahu bagaimana membedakan keduanya. Dalam kompetisi nasional, Grid secara alami adalah musuhku. Oh. Pertanyaan-pertanyaan dari wartawan tercurah. Event seperti apa yang akan kamu ikuti? Event yang berhubungan dengan pertempuran tidak masalah. Apakah ini berarti, kamu memiliki kepercayaan diri dalam pertempuran? Tentu saja, aku sangat besar. Kamu mengharapkan peringkat Jepang seperti apa? Harem, Damian melirik Katz. Setidaknya dalam 10 besar. Oh. Berada di 10 besar dari 32 negara tidak rendah. Itu kemungkinan akan menjadi peringkat tertinggi, di antara negara-negara Asia. Damian yang dengan dingin, menanggapi permintaan kerjasama dari kelompok sayap kanan. Sekarang, dia berbicara positif tentang Jepang. Itu menyebabkan para wartawan merasa bersemangat. Sekali lagi, mereka senang jika kehadiran yang kuat seperti Paus adalah orang Jepang. Tapi, beberapa kelompok media sayap kanan menanyai Damian. Apakah masih ada cara untuk membangun kuil Rebecca di wilayah yang dikuasai oleh Guild Jepang? Bagaimana kalau memberi priest dari gereja Rebecca, sebagai dukungan untuk peringkat Jepang? Pertanyaan yang tidak terkait dengan kompetisi nasional mulai muncul. Damian terdiam. Dia tidak bisa memahami psikologi sayap kanan ekstrim, yang menginginkan bantuan sepihak. Hanya karena dia orang Jepang. Aku sedang membangun kuil di Reidan. Kamu benar-benar harus orang Korea. Momen ketika wartawan sayap kanan membuat suasana tidak nyaman. Apa pendapatmu tentang patch ini? Seorang reporter muda mengajukan pertanyaan baru, yang mengubah suasana hati. Jawaban Damian sudah cukup untuk membuat orang-orang Jepang menonton siaran konferensi pers. Patch ini menguntungkanku. Damian memiliki pertahanan yang kuat, skill pemulihan, dan keterampilan penggemar fenomenal. Orang apa yang bisa merusaknya dengan tambalan ini? Setidaknya, dalam kompetisi nasional, aku tidak terkalahkan. Wah! Jepang terbalik. Harapan orang Jepang terhadap Damian meroket. Internet berspekulasi,
jika mungkin Damian bisa memenangkan 3 medali emas di kompetisi nasional. Namun, Damian menuangkan air dingin pada mereka. Yah, selama aku tidak menentang Grid. Petik 2. Mengapa? Mengapa Damian sangat memuji Grid? Orang-orang Jepang tidak tahu detail tentang hubungan antara Grid dan Damian, jadi mereka mempertanyakannya. Lebih banyak orang bertanya-tanya, apakah Damian sebenarnya seorang Korea? Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Moskow, Rusia. Konferensi pers diadakan untuk para peserta kompetisi nasional kedua. Petik 2. Pada akhirnya, Kraugel tidak hadir. Seoul, Korea Selatan. Zibal tidak tahu apa-apa. Jika dia bertemu God Grid di acara yang sama, dia akhirnya harus memberi God Grid medali emas. Kang Dehan dari Asosiasi Patriotik Korea. ID-nya adalah Pixwood di Satisfy, dan dia duduk di depan ratusan reporter. Dan Hao, dia tidak terlihat seperti orang Cina dengan betapa kasarnya dia. Entah God Grid itu nerf atau tidak, dia bukan tandingan God Grid. Maaf, Kang Dehan, mengapa Yura dan Yongwo tidak menghadiri wawancara ini? Juga, Pixwood tidak menjawab pertanyaan wartawan. Itu hanya 17 hari sampai kompetisi nasional. Hanya ada satu alasan, mengapa Pixwood menghadiri konferensi pers ini meskipun sibuk. Itu untuk menyangkal kata-kata peringkat di seluruh dunia. Kung. Pixwood membanting tangannya di atas meja dan berteriak. Bondre, orang Prancis yang menyebut orang Korea tidak beradab, karena kita makan daging anjing. Orang Prancis makan foie gras, yang jauh lebih mengerikan. Panci yang menyebut ketel hitam. Bondre, aku akan membuatmu merasa malu. Jadi, bersiaplah. Mengerti. Hore Korea Selatan. Petik 2. Itu adalah saat ketika konferensi pers kompetisi nasional, diubah menjadi pertemuan Asosiasi Patriotik Korea. Para wartawan berpikir itu konyol, tapi juga baik memiliki karakter seperti Pixwood di Korea Selatan. Dia membuat mereka merasa jauh lebih baik. Karena seluruh dunia memperhatikan kompetisi nasional kedua, Grid masih berkeliaran di labirin. Anda telah membunuh seorang ksatria kavaleri. 16.112.300 XP telah diperoleh. Heok, wow, aku akan gila. Dia menghabiskan 2 minggu waktu Satisfy terperangkap di labirin. Sulit untuk terus bergerak melalui labirin yang gelap, tanpa tahu berapa banyak yang tersisa sampai pintu keluar. Mungkin berbeda, jika monsternya lemah. Monster yang muncul di labirin berada di antara level 400 sampai 420. Butuh Grid setidaknya 3 menit untuk berburu satu. Monster-monster itu kuat, mengizinkan satu serangan akan menurunkan kesehatannya, setidaknya 1/4. Jika dia bertemu 3 monster atau lebih sekaligus, sulit untuk berurusan dengan mereka, tanpa mengandalkan keabadiannya yang pasif. Jika bukan karena pasif immunity, aku akan mati dan kembali ke pulau ke-50. Hanya membayangkan itu mengerikan. Grid menelan ludah dan menggunakan sihir. Magic Detection, Enchant Level 1, 93,1%. Waktu cooldown adalah 4 menit dan 42 detik. Mendesah. Setelah memasuki labirin, keterampilan yang baru didapat, hampir di level 2. Itu mengejar ketinggalan dengan tingkat Magic Missile. Itu menunjukkan berapa kali Grid menggunakan Magic Detection, dan berapa lama dia bepergian. Namun, dia masih tidak dapat menemukan jalan keluar. Grid menghela nafas dan duduk. Dia akan mencoba dan menggunakan meditasi untuk memulihkan HP, mana, dan staminanya sambil menunggu waktu cooldown Magic Detection berakhir. Tapi, sulit untuk menggunakan meditasi, karena dia membutuhkan konsentrasi penuh. Grid dapat berhasil dalam meditasi, setelah 2 menit. Memasuki kondisi meditasi. Meningkatkan tingkat generasi HP dan mana sebesar 50%, dan generasi stamina sebesar 30%. Waktu cooldown skill akan berkurang 10%. Tidak buruk. Pada awalnya, butuh lebih dari 5 menit baginya untuk berhasil dalam meditasi. Grid cukup puas dengan kecepatan meditasi saat ini, sambil berpikir kembali ke masa itu. Tingkat SWOT Mastery dari God Hand telah meningkat cukup banyak. Grid sudah pasti membaik, jika dibandingkan sebelum dia memasuki Kepulauan Behen. Dia bangga, jika dia tidak berjalan di jalan ini dengan sia-sia. Namun, kapan aku bisa keluar dari labirin ini? Dia ingin setidaknya membersihkannya, sebelum kompetisi nasional dimulai. Kalau dipikir-pikir, dia harus bisa menggunakan Magic Detection lagi. Grid bangkit dan mendekati 3 jalan di depannya. Magic Detection. Pahat. Mana mencurahkan, ketika Grid mencoba menemukan kehidupan di salah satu jalan. Namun, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang terdeteksi dimanapun. Ini pertama kalinya. Apa yang harus aku lakukan? Menurut saran Braham, semakin dekat dia ke pintu keluar labirin, semakin besar risikonya. Tapi, ketiga jalur tidak memiliki bahaya. Jadi, Grid tidak bisa menahan perasaan bingung. Haruskah aku meminta bantuan Braham lagi? Dia sudah mengandalkan asimilasi, ketika dia menghadapi krisis besar 3 hari lalu. Jika dia menunggu cooldown assimilation kembali, tidakkah dia perlu menunggu setidaknya 6 hari lagi di sini? Itu terlalu besar buang-buang waktu. Di tempat pertama, dia merasa seperti dia melemah,
setiap kali dia bergantung pada Braham. Ya, sejauh ini, aku belum melakukan semuanya sendiri. Bagaimana dia bisa mengatasi situasi ini? Grid mengambil napas dalam-dalam dan memfokuskan pikirannya ke batas. Kemudian, dia menemukan jawaban. Mungkin. Sejauh ini, monster menunggu di semua jalan yang ia ambil. Mungkin aku sudah melewati labirin. Mungkin saja jalan keluarnya tepat di depannya. Namun, dia tidak bisa kembali, setelah menginjak jalan baru. Jadi, dia takut. Ini akan menghasilkan hasil yang jauh lebih berharga daripada tinggal di sini. Jika pikirannya salah dan dia jatuh ke labirin baru, dia hanya perlu mencari jalan keluar lagi. Grid membangkitkan semua keberaniannya dan mengambil jalan di tengah. Pada saat itu, Anda telah berhasil menembus labirin. Anda telah memperoleh 2150 Challenger Point untuk keberhasilan misi. Anda telah memasuki Treasure Island, pulau ke-57. Melarikan diri dari Treasure Island, dalam 3 menit berikutnya. Oh. Grid sangat bersemangat. Aneh rasanya tidak bersemangat, karena pulau yang penuh emas dan harta muncul di hadapannya. Makan siang hari ini adalah seafood jajang. Saat Grid memutuskan untuk memanggil Noe dan Randy untuk mendapatkan lebih banyak harta. Fog Island menghantui pulau ini. Treasure Island tertutup kabut tebal. Grid meneteskan air mata. Mereka menangis sangat menyesal.